Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Irianto, Widyaswara BPSN Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu, materi kita hari ini adalah metadata indikator kinerja. Definisi dari metadata indikator kinerja adalah dokumen penjelasan mengenai indikator kinerja utama yang diperlukan untuk melakukan penilaian kinerja. Nah, pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan metadata indikator kinerja yang telah ditetapkan. Setiap IKU yang telah ditetapkan harus dilengkapi dengan metadata. Jadi kata kuncinya adalah harus dilengkapi. Jadi dalam penyusunan indikator itu harus ada yang namanya metadata indikator kinerja. Nah, apa aja yang terdapat dalam komponen metadata indikator kinerja? Yang pertama adalah jenis konsolidasi periode. Nah, jenis konsolidasi periode ini adalah bagaimana menunjukkan pola akumulasi perhitungan target atau realisasi IKU secara periodik yang terdiri atas sum, take last known, dan average. Nah, nanti kita bisa lihat contoh-contohnya terkait dengan jenis konsolidasi periode. Nah, ini dia. Nah, sum, take last known, dan average. Nah, dalam konteks contoh yang bisa saya sampaikan di sini adalah jenis sum. Artinya apa? Adalah penjelasan jumlah angka target atau realisasi per periode pelaporan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa contoh jumlah pendapatan pajak daerah. Nah, kita lihat juga bahwa ada angka-angka yang tersebut di sana adalah terkait dengan misalnya ada TW1, TW2, TW3, TW4. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana perpaduan antara jumlah dari TW1 sama dengan TW4. Oke, lanjut. Nah, dalam konteks jumlah sum ini juga bisa kita lihat bahwa penjumlahan angka target atau realisasi dilihat dari per periode pelaporan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat contoh-contoh yang tertera di dalam tabel ini. Misalnya TW1 9T, TW2 10T, TW3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada take last known. Nah, ini contohnya. Nah, take last known ini didefinisikan sebagai penjelasan angka atau target ataupun realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir. Nah, contohnya apa? Contohnya persentase penyerapan anggaran. Nah, di sini kita bisa lihat TW1 misalnya 15%, TW2 40, TW3 60, TW4 90. Nah, take last known ini artinya angka target atau realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir. Nah, nih periode terakhirnya berapa? Kita lihat di TW4 yaitu 90%. Makanya ini kita sebut dengan namanya take last known. Ini penjumlah, bukan penjumlahan tapi yang dipakai pada saat TW4 itu. Average ini adalah definisi dari average adalah rata-rata dari penjumlahan angka target atau realisasi per periode pelaporan. Nah, ini kita bisa lihat dalam konteks ini adalah contoh persentase penurunan volume sampah di kota. Nah, rata-rata di jumlah pelanggan target itu ditambah. Dan misalnya TW1 14, TW2 16 ditambah. 1 tambah 2 dibagi 2 karena 2 kali TW itu sama dengan 15% misalnya. Nah, ini kita sebut masuk ke dalam sama dengan TW2. Di TW3 18%, di TW4 ada 20%. Nah, tinggal kita tambahkan ya kan. Nama juga definisi tentang rata-rata. Jadi ditambahkan 1 tambah 2 tambah TW3 dan tambah TW4 dibagi 4 sama dengan berapa. Nah, ini kita bisa lihat tentang persentase-persentase yang kita tambahkan. Ini salah satu contohnya ini adalah penurunan volume sampah di kota. Nah, jenis konsolidasi lokasi ini kita sering sebut dengan namanya mekanisme konsolidasi target atau realisasi IKU cascading ke level yang ada di atasnya. Nah, parameter ini biasanya suka diisi hanya pada IKU yang hasilnya cascading dengan metode indirect. Nah, cascading dan metode indirect itu sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, ini juga kita bisa lihat sum tadi ya, terkait dengan penjumlahan target atau realisasi IKU cascading indirect 2 unit atau pegawai yang selevel sebagai target realisasi unit atau pegawai di atasnya.
Terus sedangkan average itu rata-rata target atau realisasi IQ cascading indirect 2 unit atau pegawai atau lebih yang selevel sebagai target atau realisasi unit atau pegawai di atasnya. Terus juga ada penjumlahan raw data target. Ini juga bisa kita lihat tentang realisasi IQ cascading indirect 2 unit atau pegawai atau lebih yang selevel sebagai target realisasi unit pegawai yang ada di atasnya. Nah, masing-masing contoh-contoh ini bisa kita lihat dalam video berikut ini. Nah, misalnya contoh sum pada hasil cascading indirect gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya di Sudin PRK gitu ya, punya target yaitu penjumlahan dari data target yang keseluruhan dari 6 Sudin. Ya, baik itu Jakpus, Jakut, Jakbar, Jaksel, Jaktim, dan Kepulauan Seribu. Nah, jumlah RW-nya berapa? Nah, kita lihat tuh jumlah RW-nya 30 di Jakarta Pusat, 27 di Jakarta Utara, 30 di Barat, 28 di Selatan, dan 25 di Timur, serta 7 di Kepulauan Seribu. Totalnya berapa? 147. Ini bagian dari sebuah data target capaian ke-6 Kepala Sudin PRKP yang sudah tertulis dalam cascading metode indirect. Nah, kita juga bisa lihat contoh-contoh yang terkait dengan average gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya average, bahwa pada hasil cascading metode indirect itu juga ada kita sebut dengan namanya contohnya nih, misalnya di SKPD Bapeda ada indikator kinerja utama kepala Bapeda adalah rata-rata capaian program pembangunan daerah dengan target 85%. IQ-nya itu di cascading kepada 4 bidang perencanaan di bawahnya. Ini 85 di bidang pemerintahan, 85 di bidang Kesra, 85 di bidang SPKH, dan 85 di bidang perekonomian. Nah, dari target 85% ini dikonsolidasikan menjadi target atau realisasi pada kepala badan gitu ya. Jadi artinya merupakan rata-rata dari data target capaian keempat unit yang ada di bawahnya. Artinya kalau ditambahkan itu di total jadi 85 rata-rata. Maka jenis konsolidasi pada level pejabat administrator adalah kita bisa sebut dengan namanya rata-rata. Nah, ini kita lihat lagi contoh misalnya pakai raw data. Nah, pada hasil cascading metode indirect ini, bahwa konsolidasi lokasi dengan metode raw data ini contohnya adalah di Dinas Perindustrian Perdagangan dan KUKM dan Koperasi. Contohnya adalah persentase penyerapan anggaran dengan target 100% atau 162 miliar. IQ ini dikasket ke 6 ada di suku dinas di bawahnya dengan nama IQ sebagai berikut nih, atau targetnya sebagai berikut. Misalnya anggaran di dinas targetnya 100% 52 miliar. Itu ya. Terus di Jakarta Pusat berapa? 100% itu adalah 20 miliar. Di utara 100% 15 miliar. Di barat target 100% itu 19 miliar. Di selatan target 100%-nya 20 miliar. Di timur target 100%-nya 20 miliar. Dan terakhir di Kepulauan Seribu target 100%-nya adalah 10 miliar. Nah, ini dibagi kepada 6 suku dinas yang ada di bawahnya. Walaupun misalnya di dinas sendiri punya target tersendiri dalam pencapaian penyerapan anggarannya. Nah, di sini juga kita bisa lihat terkait dengan konsolidasi data target yang merupakan penjumlahan dari data target atau realisasi atas raw data dinas dan ke-6 suku dinas. Nah, ini kita bisa lihat nih ya. Jenis konsolidasi pada level pejabat administrator adalah raw data. Nah, kenapa raw data? Ini kita lihat. Nah, sebelah kiri kita sebut dengan nama unit, yang di tengah ada target dan ada realisasi. Nah, ternyata dari masing-masing itu yang memenuhi target itu ada dinas dan Sudin JP. Ya, sementara Sudin JU realisasinya 13 miliar. Dan yang di Sudin Kepulauan Seribu 9 miliar. Totalnya ada 159 miliar. Dari targetnya 162 miliar. Capaiannya, nah tinggal kita bagi. Kita karena pakai raw data, maka kita bagi. Realisasi dibagi target, gitu ya. Realisasi dibagi target. Nah, terus akhirnya 159 miliar dibagi 162 miliar sama dengan 90%. Ini contoh dari raw data yang bisa kita juga lakukan di tempat unit-unit kerja yang lain. Ini contohnya saya ambil seperti ini. Nah, terus yang terakhir terkait dengan bagaimana kita bisa
menganalisis sebuah indikator kinerja dengan polarisasi data. Nah, polarisasi data ini menunjukkan ekspektasi arah atau nilai aktual realisasi dari IKU dibandingkan dengan relatif terhadap nilai target. Ini ada 3, maximize, minimize, dan stabilize. Nah ini, maximize apa? Contohnya, jumlah pendapatan daerah. Nah ini, IKU-nya seperti itu ya. Semakin tinggi nilai aktual atau realisasi IKU terhadap targetnya, semakin baik capaian kinerjanya. Makanya kita sebut dengan namanya maximize. Terus sementara ada yang kedua adalah minimize. Contohnya jumlah titik macet. Semakin rendah nilai aktual atau realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Ini kita sebut dengan namanya jumlah titik macet. Terus yang terakhir adalah capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual atau realisasi IKU mendekati target tertentu. Yang kita bisa pakai adalah contoh idle cash. Nanti sering dipakai oleh teman-teman di bendahara. Oke, nah terus kita juga bisa lihat lagi contoh-contoh yang lain terkait dengan indikator-indikator kerja. Nah, Bapak dan Ibu itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya atas nama BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.